warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang materi pendidikan akidah dan keimanan yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis hasan sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman faqala, lalu Rasul berkata, ya gulamu inni uallimuka kalimatin, wahai anakku maksudnya di sini adalah panggilan kepada Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah didoakan oleh Nabi. Salah satu doanya adalah Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf al-Makiki. Abdullah bin Abbas atau disebut Ibnu Abbas adalah dilahirkan di kampung Syi'ib, Mekah 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Lalu beliau memanggil, wahai ya gulam, wahai Ibnu Abbas, inni u'allimuka, saya ingin mengajarkanmu beberapa kata kalimatin. Walaupun istilah kalimatin itu artinya beberapa kata, tapi adalah kata yang dimaksud di sini bukan kata dalam ilmu nahu, tapi adalah kalimat-kalimat yang dia ingin diajarkan kepada Ibnu Abbas. Ihfazillah, peliharalah agama Allah, peliharalah ajaran agama Allah, peliharalah perintah Allah, yahfazka, sehingga Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu. Dari hadis pendek ini ada beberapa poin terkait dengan pendidikan Islam dalam hadis. Yang pertama, kata-kata ya gulam ini bermakna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keakraban. Di seorang guru harus akrab dengan peserta didiknya, memanggil nama peserta didiknya, wahai anakku, walaupun Ibnu Abbas ini bukan anaknya. Seorang anak pada waktu itu, Ibnu Abbas ini adalah berumur sekitar 10 tahun, masih kecil. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau seorang guru harus dekat dengan anak. Inni u'allimuka, kata inni u'allimuka
Ini kata-kata yang menunjukkan bahwa Nabi menarik perhatian Ibnu Abbas. Jadi ada beberapa kata yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas dengan daya tarik, ya gulam inni u'allimuka, wahai anakku, saya ingin mengajarkanmu beberapa kata. Apa yang disampaikan oleh Nabi, kata-kata yang dimaksudkan Nabi adalah beberapa kalimat yang bermakna. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Di sini ada 2 kali Allah mengingatkan Ibnu Abbas, peliharalah Allah. Artinya memelihara agamanya, yakni dengan melazimi takwa, menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Jadi 2 kali Nabi mengingatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Ibnu Abbas, wahai anakku, jagalah Allah. Jagalah perintah Allah, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau itu dilakukan ada 2 faedah. Yahfazka, maka Allah akan memeliharamu. Allah memelihara orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, seorang anak oleh orang tua harus ditanamkan rasa bertauhid yang mengajarkan bahwa Allah itu Maha Pemelihara. Tapi anak disuruh mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Nah, lalu yang kedua, tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan mendapati Allah itu bersamamu. Jadi kalau anak sudah diajar memelihara perintah Allah, memelihara agama, maka dijamin 2 hal, Allah akan memelihara anak itu. Inilah yang perlu ditanamkan oleh orang tua kepada anak, tanamkan oleh para guru, pendidikan akidah dari dini, menanamkan rasa memelihara ajaran agama, menjaga agama. Kemudian yang kedua yang diajarkan Nabi, jadi yang pertama memelihara perintah Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah idza sa'alta fas'alillah, jika engkau memohon sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi dari awal anak diajarkan bahwa meminta sesuatu itu kepada Allah. Apa yang diminta kepada Allah? Sesuatu yang memang milik Allah, kekuasaan Allah, sifat Allah yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beri rezeki, orang tidak bisa memberi kita rezeki, maka suruh anak kita meminta kepada Allah. Beri keselamatan, Allah yang beri keselamatan. Ajari anak kita minta keselamatan kepada Allah. Ini bukan tapi untuk hal-hal yang bisa dibantu oleh orang itu juga bukan dilarang. Karena itu adalah bahagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini sesuai dengan firman Allah, ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi
Atau di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hadis ini mendidik manusia agar mengesahkan Allah dalam berdoa. Tentunya dalam hal-hal yang tidak ada kemampuan selain Dia. Jadi kalau kemampuan itu hanya dimiliki oleh Allah, ya kita hanya minta tolong kepada Allah. Rizki, keselamatan, pemeliharaan, kesehatan, dan sebagainya. Itu 2 poin yang kedua. Wa'lam annal ummah, ketahuilah. Nah, ini masalah lawi jatama'at alla ayyanfa'uka bisyai'in, jika orang-orang berkumpul untuk membantumu, memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Wa ini jatama'u alla ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in katabahullahu alaika. Nah, poin yang ketiga yang diajarkan kepada anak kita adalah percaya kepada takdir. Ketahuilah bahwa sebahagian orang itu kalaupun berkumpul, mereka satu kelompok berkumpul untuk membantumu, menolongmu, bermanfaat kepadamu, dia tidak akan mampu memberi manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini diajarkan dari awal kepada anak-anak kita. Mempercayai adanya qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah sejak zaman azali, sejak dahulu. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi diajarkan anak bahwa Allah telah menetapkan qada dan qadar. Qada itu memang telah ditetapkan Allah kepada kita sejak dahulu. Tetapi qadar adalah ketetapan Allah untuk kita. Kita tidak tahu apa yang akan ditetapkan Allah, qada yang ditetapkan Allah. Oleh sebab itu kita terus berusaha, berdoa, berikhtiar. Ini bukan berarti kita tidak berusaha dan berikhtiar. Rufi'al aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, kertas telah kering. Artinya adalah bahwa kalau Allah sudah menetapkan sebuah takdir, tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. 4 hal inilah pendidikan keimanan yang ditanamkan oleh para guru, orang tua kepada anak-anaknya. Pendidikan tauhid ini disepakati oleh para ulama dan hadis Nabi sebagai pendidikan awal dalam pendidikan baik di rumah tangga maupun di sekolah. Di rumah tangga orang tua perlu menanamkan ini sebagaimana juga firman Allah, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi pendidikan pertama dan utama itu adalah pendidikan keimanan. Apa yang diajarkan? Ajarkan bahwa yang pertama mengajar itu harus dengan keakraban. Harus punya motivasi, harus menarik perhatian anak kita. Ya gulam, wahai anakku. Ini wa'allimuka, ini adalah cara Nabi menarik. Saya ingin mengajari kamu. Sehingga anak itu ingin merasa tahu. Yang diajarkan adalah mengajarkan tauhid bahwa Allah yang bisa memelihara manusia. Dan Allah yang menetapkan takdir. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.